Ini part ke-43 membaca buku Alibaba halaman ke-324. Mekanisme inovatif yang bergerak dari bawah ke atas. Pada masa-masa awalnya, inovasi Alibaba berlangsung dalam bentuk dari atas ke bawah dan disebut proyek-proyek CEO. Begitu manajemen senior mengusulkan sebuah ide dan disetujui untuk mendapatkan penanganan prioritas pada basis lapisan atas, pelaksanaannya dijamin dengan perusahaan menginvestasikan uang, staf, dan bahan. Hasilnya seringkali tidak mengesankan sama sekali. Wakil Presiden Sumber Daya Manusia Liu Yang mengatakan bahwa alasannya adalah orang tidak bisa menginternalisasi sebuah proyek karena mereka telah diperintahkan untuk melaksanakannya. Salah satu inovasi Taobao adalah mengubah arah pemunculnya ide dan menjadikannya bergerak dari bawah ke atas. Taobao mengadopsi segala macam metode untuk memungkinkan suara-suara staf biasa terdengar oleh manajemen senior. Proses ini mengungkapkan ide-ide baru melalui kompetisi, cara mendorong staf untuk berinovasi, dan sebagainya. Pendekatan umumnya adalah dengan memungkinkan orang bisa melakukan hal-hal luar biasa. Konsep ini merasuki seluruh aktivitas inovatif perusahaan. Salah satu contoh klasik dari periode awal Alibaba disebut pertumbuhanku. Setiap catatan kemudian diunggah ke jaringan internal Taobao dalam bentuk buku harian. Tugas Departemen Sumber Daya Manusia waktu itu adalah memeriksa apakah setiap pegawai menulis di catatan hariannya atau tidak. Banyak inovasi yang lahir dari temuan dalam catatan harian tersebut. Contoh kedua adalah kompetisi tahunan untuk inovasi yang diselenggarakan oleh Alibaba. Dimulai sekitar tahun 2007 ketika platform Taobao cukup besar dan mempunyai banyak sekali produk. Poin-poin inovasi datang begitu cepat sehingga staf mulai mengumpulkan poin-poin itu dalam sebuah laporan mingguan. Sebuah kompetisi mulai berlangsung di antara departemen berbeda. Sebuah kompetisi berhadiah. Pada saat itu orang saling bertanya satu sama lain, "Sudah membuat laporan mingguanmu belum? Inovasi apa yang kamu dapatkan?" Salah satu mekanisme inovatif yang lebih berpengaruh dalam balapan kuda tahunan, Lu Zhaoqi adalah CEO Taobao pada saat balapan itu dimulai, yaitu pada tahun 2010. Kontes untuk menentukan perusahaan mana yang akan dimulai dari Taobao adalah idenya. Proyek itu hadir dalam dua bentuk berbeda. Bentuk yang pertama murni melibatkan personal saja, yakni memberi peluang setiap staf untuk menawarkan ide, membentuk timnya sendiri, dan menggarap ide itu jika terpilih dan disetujui. Bentuk kedua memanfaatkan ide-ide yang dimunculkan oleh perusahaan. Setiap orang masih bisa membentuk tim mereka sendiri, memberikan suara dalam pungutan suara, dan melaksanakan ide itu jika menang. Ide itu berlangsung meledak. Pada saat itu Taobao memiliki sekitar 4.500 pegawai dan hampir 1.000 di antara mereka mencurahkan energi pada ide-ide mereka sendiri. Tim-tim mereka akan berkumpul setiap hari setelah jam kerja dan akhir pekan, berdiskusi dan menyusun rencana. Dari semua itu, 350 ide proyek dimunculkan dan dibahas dalam beberapa putaran evaluasi. Pada akhirnya disetujui 10 ide. Perusahaan menaruh harapan tinggi pada 10 proyek itu. Perusahaan mendedikasikan sebuah era kerja spesifik bagi upaya-upaya tersebut dan memberi orang-orang berwenang untuk membentuk tim sesuai keinginan mereka. Tentu saja ini juga menimbulkan beberapa konflik. Perusahaan memberi mereka waktu setengah tahun untuk menyerahkan proposal lengkap, walaupun faktanya saat itu adalah tahun pertama kontes. Sejumlah produk cemerlang muncul dari situ. Pada musim pertama kontes, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka serius dalam mendorong terciptanya inovasi. Proses pada tahun 2011 itu pada dasarnya melanjutkan apa yang sudah dimulai pada tahun 2010. Dan 85 proyek muncul di situ. Pada tahun 2012 setelah melalui banyak refleksi, orientasi agak bergeser. Tujuannya tidak lagi mendirikan perusahaan-perusahaan secara internal, melainkan mengatasi isu-isu besar yang dihadapi perusahaan sepanjang proses inovasi. Di bawah pengaruh indeks kinerja utama KPI, pemikiran inovatif yang bergerak dari bawah ke atas menjadi mudah dicuri oleh pihak lain. Ini berarti bahwa perusahaan harus bekerja lebih keras menjaga agar
jalan untuk melindungi pemikiran kreatif tetap terbuka. Posisi kontes itu beranjak dari pendirian perusahaan-perusahaan secara internal menuju inovasi-inovasi mikro. Musim ketiga balapan tersebut menghasilkan dua perubahan besar. Pertama, balapan itu diperluas dari Taobao hingga seluruh grup dan inovasinya berlangsung dari bawah ke atas. Kedua, balapan lajur ganda mulai muncul di samping jalur balapan utama, mengingat struktur kompleks berbagai anak perusahaan, banyak perusahaan dan departemen membuat balapan sendiri, dan ide-ide terbaik kemudian digabungkan dengan lajur balapan utama grup secara keseluruhan. Pada tahun 2013, lajur balapan utama mengusulkan 155 proyek, sementara masing-masing perusahaan menangani proyek dan seleksinya sendiri dalam cara yang lebih fleksibel dan maju, sebagaimana bisa dilihat dalam 3 contoh berikut. Saya ingin mengirimkannya secara kilat. Beberapa pegawai di Departemen Pemuasan Konsumen mengemukakan bahwa sebuah proyek yang berasal dari pemahaman mereka tentang titik-titik keluhan konsumen sehubungan dengan pengiriman, pada akhirnya hal itu diadopsi oleh Departemen Logistik dan tim pemenang dengan cepat mengubah posisi dan mulai melakukan hal-hal di mana mereka paling berminat. Zhu Ba, seorang anggota staf yang menangani teknologi, mengemukakan bahwa sebuah alat yang dirancang untuk mengotomatisasi proses internal tertentu yang menimbulkan penghematan biaya beberapa ratus pekerjaan. Pada akhirnya KPI itu berhasil disesuaikan sehingga dia bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk menggarap alat tersebut. Sejarah produk-produk Taobao. Seorang manajer produk menyarankan agar Taobao mestinya memiliki sebuah buku yang mendeskripsikan sejarah produk-produknya. Perusahaan setuju dan mengizinkannya menghabiskan 20% waktunya untuk menggarap buku yang dimaksud. Ketika kontes memasuki musim keempat pada tahun 2013, kontes tersebut dibenahi dalam beberapa cara. Pertama, ia menjadi sarana bagi eksplorasi organisasi bentuk baru. Niat awal Alibaba adalah menyuruh orang melakukan apa yang ingin mereka kerjakan, karena hal itu akan lebih memotivasi daripada perusahaan yang menentukan apa yang harus mereka lakukan. Apapun hasilnya di masa depan, struktur korporat pasti tidak akan seperti sekarang, yakni sebuah sistem birokratis yang beroperasi dalam lapisan-lapisan hierarki. Hal itu mungkin bisa ditambahi dengan jenis sistem yang berorientasi tugas seperti yang dipraktikkan di Amerika Serikat. Sebuah kelompok yang mengerjakan suatu tugas tertentu bisa disusun dalam mode dari bawah ke atas dan kemudian dibubarkan begitu tugas diselesaikan. Kedua, balapan kuda menjadi saluran untuk mengomunikasikan sebuah budaya inovasi, sama halnya dengan bentuk-bentuk lain budaya organisasional. Balapan itu berubah dari suatu yang abstrak menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya, pada tahun 2013, kelompok evaluasi berkomunikasi jauh lebih menyeluruh dengan proyek-proyek yang diseleksi. Inovasi pastilah merupakan sesuatu dengan tingkat kegagalan yang tinggi dan dalam periode awal proyek apapun, perusahaan tidak bisa berinvestasi terlalu banyak. Alibaba seperti Google berbicara tentang 20%, tetapi 20% Google adalah 20% dari 100%, sedangkan 20% Alibaba adalah dari 100%. Seorang pegawai Alibaba harus merampungkan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum dia melakukan inovasi ekstra. Oleh karena itulah, para pegawai harus memilih hal-hal yang mereka sendiri berminat melakukannya, tidak jadi soal bagaimana hasil akhirnya, asalkan mereka bisa mencobanya, karena pembelajaran dan pertumbuhan adalah apa yang membuat mereka bahagia. Pada musim keempat, balapan kuda juga memiliki beberapa terobosan praktis. Pertama, ia memadukan dua tujuan inovasi mikro individual yang bergerak dari bawah ke atas dan kebutuhan organisasional akan inovasi yang bergerak dari atas ke bawah. Agar inovasi mikro bisa bekerja, mereka harus melewati semacam corong inovasi yang meliputi panduan dari menyuntikkan berskala sumber daya. Tahapan-tahapan utama corong itu adalah ide, pendaftaran nama, pemindaian daring, periode persiapan, evaluasi luring, dan realisasi. Sumber daya bisa dipakai di berbagai tahapan, termasuk alat-alat pelayanan, lingkungan penguji, libur balapan kuda, pelatihan, konsultasi hukum dan keuangan, pelatihan
pelatih balapan kuda, uang bonus, pengujian format, dan lain-lain. Sementara itu, kebutuhan organisasional akan inovasi kini dibagi menjadi 3 tahapan juga. Salah satunya adalah seruan untuk proyek serupa dengan cara musim pertama menyeru orang-orang perusahaan. Yang kedua adalah sebuah aktivitas yang menghimpun ide-ide. Dalam proses ini, sebuah tim kecil bisa memiliki akses pada beberapa pemikiran yang ada. Dan yang ketiga, balapan kuda individual di perusahaan-perusahaan yang berbeda dan berbagai anak perusahaan. Semua ini dikelola oleh departemen atau tim itu sendiri dengan grup memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan. Balapan-balapan kuda itu tampil dalam segala bentuk. Sejauh balapan itu berkisar pada masalah inovasi, semuanya baik-baik saja. Akhirnya, balapan kuda itu agak mengubah arah pada musim keempat. Balapan itu dibuat menjadi lebih bersifat kebiasaan dan tidak terlalu merupakan peristiwa tunggal. Balapan itu menjadi jalan yang memungkinkan persiapan setahun penuh ide-ide baru dalam grup. Untuk memastikan berlangsungnya hal tersebut, perusahaan membangun apa yang disebut kebun inovasi di platform daringnya. Kebun ini buka sepanjang tahun. Hal yang menarik adalah situs itu merupakan salah satu ide yang diusulkan oleh sekelompok pegawai selama berpartisipasi dalam balapan kuda. Selain dijadikan sebagai sebuah acara berkelanjutan, balapan kuda menjadi berorientasi pasar, bukannya memerintahkan beberapa gelintir anggota komite tingkat tinggi untuk memutuskan proyek mana yang harus hidup dan mana yang harus mati. Kini perusahaan memandang bahwa pasar harus memutuskan masalah. Oleh karena itu, pada tahun 2014, perusahaan menambahkan sebuah tautan penyaring daring yang memungkinkan 20.000 lebih pegawai perusahaan menilai tiap-tiap konsep. Ini juga sesuatu yang diusulkan oleh seorang mantan pemenang. Di masa depan, perusahaan berharap semakin memperluas sifat berorientasi pasar dengan meminta pada konsumen ahli pada umumnya untuk mengevaluasi proyek. Mereka akan menentukan mana yang menanjak dan mana yang harus ditutup. Pergeseran orientasi yang ketiga adalah kontes, memberikan lebih banyak kendali pada proyek-proyek yang sangat menonjol. Semua orang merasakan hal yang sama terhadap kontes-kontes itu, yakni bahwa para pencipta kontes tersebut mestinya diizinkan mewujudkan suatu ide secara lebih utuh. Orang yang memenangkan balapan harus menjadi pemenang sejati, walaupun bagi banyak kontestan, ide-ide yang diakui oleh bisnis yang ada merupakan sebuah jalan yang bisa diterima. Pembelajaran dan pertumbuhan dari perlombaan itu sendiri sudah memuaskan, dan bagi balapan, tujuannya sudah melampaui sekedar mendirikan sebuah bisnis dalam perusahaan. Alibaba memimpikan yang lebih besar, membayangkan sebuah masa depan di mana anak-anak perusahaan dan perusahaan yang sama sekali baru akan muncul dari kompetisi tersebut. Yang diperlukan adalah bagian yang lebih belakangan, corong inovasi. Ini melibatkan banyak keputusan lanjutan yang dirangkum oleh istilah zona khusus hasil. Misalnya, seorang pegawai bisa secara bertahap berhenti menerima gaji dan sedikit demi sedikit mulai menerima investasi aktual dari perusahaan. Manajemen sumber daya manusia yang merawat orang-orang inovatif. Alibaba adalah sebuah perusahaan yang sangat menghargai pegawai-pegawainya. Sebagaimana dikatakan Jack Ma, konsumen yang pertama, pegawai yang kedua, pemegang saham yang ketiga. Inovasi pada dasarnya adalah soal manusia, sedangkan manajemen sumber daya manusia bisa memandu perilaku pegawai hingga kadar yang sangat tinggi. Hal ini bisa membantu membentuk budaya perusahaan dan ia memainkan peran utama dalam menentukan meningkat atau tidaknya inovasi dalam budaya tersebut. Menempa orang-orang ahli yang inovatif. Sumber daya manusia di Alibaba dibagi menjadi sumber daya manusia fungsional dan sumber daya manusia operasional. Yang pertama bertanggung jawab merumuskan kebijakan sumber daya manusia dan meneliti serta mengembangkan peralatan-peralatan terkait. Yang kedua adalah apa yang disebut komisaris politik atau generalis sumber daya manusia HRG. Bagian ini terdiri atas para spesialis di bidang sumber daya manusia yang menjadi mitra dalam bisnis yang digarap oleh para manajer departemen bisnis. Orang-orang ini berkoordinasi dengan berbagai departemen dalam merancang strategi dan menangani tugas-tugas sumber daya manusia.
terkait. Sebagian besar waktu mereka duduk bersama dengan pegawai dari unit yang bertanggung jawab atas bisnis. Mereka terus-menerus mengubah posisi agar memudahkan untuk mengendus apa yang dibawa angin, untuk merasakan segala perubahan dalam atmosfer tim tepat pada waktunya, dan memahami kegelisahan abnormal pada emosi pegawai. Mereka menelaah setiap problem manajemen tersembunyi. HRG adalah sesuatu yang ingin didirikan Jack Ma sebagai posisi aktual dalam perusahaan setelah menonton film berjudul The Sky of History. Itulah sebuah karakteristik untuk manajemen sumber daya manusia di Alibaba Group. Pegawai Departemen Sumber Daya Manusia dari banyak perusahaan tidak bisa mendorong inovasi sebab mereka tidak diposisikan sebagai departemen papan atas. Di Alibaba, HRG mendapat fungsi persis seperti itu. Mereka membentuk sebuah sistem spesialis sumber daya manusia berkekuatan 500 personel yang terbesar di perusahaan. Bergantung pada jumlah orang di masing-masing departemen, personel semacam itu mencakup satu atau beberapa departemen dan menangani antara 50 sampai 100 pegawai. Bagaimanapun juga, orang-orang itu bertindak sebagai saluran komunikasi. Setiap kebutuhan dan ide-ide baru yang dimiliki pegawai bisa dimasukkan ke HRG dan diteruskan ke level senior manajemen dan langsung ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk ditangani. Oleh karena itulah, ide-ide inovatif punya peluang untuk diwujudkan lebih cepat. Di samping itu, orang-orang bertindak sebagai sarana penyebaran budaya korporat. Alibaba menyatakan bahwa perusahaan didirikan orang-orang kelahiran tahun 1950-an dan 1960-an, tetapi diawaki oleh orang-orang yang lahir pada tahun 1980-an dan 1990-an. Hal ini memastikan agar budaya itu benar-benar membuat orang-orang muda dapat menghendaki saluran transmisi. HRG berfungsi sebagai penyebaran sebuah budaya yang bergerak maju seiring waktu. 3 aspek utama mencakupi proses aktual yang mana manajemen sumber daya manusia berlangsung, mempekerjakan orang, penelitian dan pengembangan, serta mengevaluasi kualifikasi serta memutuskan kompensasi. Itu saja dulu guys. Besok kita akan membahas tentang mempekerjakan orang, halaman ke 332. Sekian. Bye bye.